Aku cuma ikut-ikutan, katanya. Aku nggak mukul, aku nggak niat, teriaknya. Aku cuma disuruh. Halo Sobat Nusantara, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng aku di Sisi Gelap Nusantara, tempat di mana kita bakal bacakan cerita-cerita mistis, misteri, dan pengalaman horor mengenai urban legend dan mitos di Nusantara. Yang siapa tahu aja, bisa terjadi juga di sekitar kalian. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita pengalaman horor dan urban legend dari Raka tentang peristiwa lama yang kembali terjadi saat kepulangannya ke desa tempat tinggalnya. Dan banyak orang-orang bilang wedon. Part 2. Penasaran? Buat kalian yang lagi nonton sendirian, siap-siap. Karena ceritanya kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Jadi jangan lupa matikan lampu, pasang headset, dan nikmatin ceritanya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ibu masih memegang lenganku. Pipiku panas dan perih, bercak hitam di dinding belum mengering. Ketukan keras terdengar di pintu. Aku membuka. Pak Seno berdiri di depan. Di belakangnya ada Pak Karmo dan Bu Ratmi, dan beberapa warga lain. Wajah mereka tegang. Tidak ada yang bicara duluan. "Kamu kena?" tanya Pak Seno. Aku mengangguk. Dia masuk setengah langkah. Melihat pipiku, melihat dinding. "Sudah sampai rumahmu," katanya. Artinya dia nggak pilih-pilih lagi. "Terus?" tanyaku. "Kalian mau apa?" "Kita kumpul sekarang," jawabnya, "di balai." Kami berjalan bersama. Jalanan gelap, rumah-rumah tertutup. Tidak ada suara selain langkah kami. Balai desa dibuka. Lampunya dinyalakan. Orang-orang berdiri membentuk setengah lingkaran. Tidak ada yang duduk. Pak Seno berdiri di depan. "Wedon sudah muncul," katanya, "dan dia sudah melukai orang." "Yang kena bukan cuma orang lama," sahut seseorang. "Betul," kata Pak Seno. "Kalau dibiarkan, dia akan terus datang." Pak Karmo menyela. "Kalau cuma dibiarkan, nanti siapa lagi yang kena?" Aku melangkah maju. "Wedon muncul karena apa yang kalian lakukan dulu." Ruangan langsung sunyi. Pak Seno menatapku. "Justru karena itu kita harus bikin dia berhenti." "Caranya?" tanyaku. Dia menjawab tanpa ragu. "Kita ulangi cara dulu." Beberapa orang menunduk. Ada yang mengepalkan tangan. "Itu salah," kataku. "Cara itu yang bikin semuanya jadi begini." Bu Ratmi mengangkat wajahnya. Suaranya gemetar, tapi tegas. "Kalau itu salah, harusnya semua sudah selesai dari dulu." Aku menatapnya. "Justru karena itu salah, dia nggak tenang." Bu Ratmi menggeleng. "Kami sudah menguburnya. Kami sudah berhenti." "Bukan berhenti," kataku. "Kalian lari." Pak Seno memotong. "Cukup." Dia menatap semua orang. "Mau salah atau benar, kita sekarang terancam." Bau panas masuk dari luar. Tipis, jelas. Beberapa orang menoleh ke pintu. "Dia dekat," bisik seseorang. Pak Seno mengangkat tangan. "Kita udah nggak punya waktu lagi. Kita ke lapangan." Tidak ada yang menolak. Aku berdiri di tempat, melihat mereka satu persatu. Dan aku sadar, mereka bukan ingin menebus kesalahan.
Mereka hanya ingin rasa takut ini berhenti dengan cara apapun. Kami keluar dari balai bersama-sama. Tidak ada yang membawa obor, hanya lampu senter dan cahaya ponsel. Langkah kami pelan, tapi tidak ragu. Aku berjalan di tengah. Ibu tertinggal di rumah. Aku sempat menoleh ke arah rumahku. Lampunya mati. Jalan menuju lapangan gelap. Tanah terasa lembab. Bau panas itu semakin jelas, bercampur dengan bau tanah basah. "Pelan," kata Pak Seno. Kami berhenti sejenak. Tidak ada suara, bahkan serangga pun tidak terdengar. Lapangan terlihat di depan, luas, gelap, dan kosong. Lampu senter dinyalakan, sinar-sinar bergerak di tanah. Tidak ada apa-apa, tidak ada orang, tidak ada kain. "Dia belum kelihatan," kata Pak Karmo. "Tapi baunya ada," sahut Bu Ratmi. Aku mengangguk. Bau itu berasal dari tengah lapangan. Kami melangkah masuk. Beberapa orang berhenti di pinggir. Tidak semua berani mendekat. Di tanah tengah lapangan terlihat bercak-bercak kecil, menghitam, dan masih basah. "Ini ludahnya," kataku. Pak Seno berjongkok, tidak menyentuh, hanya melihat. "Dia sudah di sini," katanya. Tiba-tiba terdengar suara napas berat dari arah kanan lapangan. Semua senter langsung mengarah ke sana. Tidak ada apa-apa. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Aku mundur satu langkah. Kakiku menyentuh sesuatu, lunak, lengket. Aku menunduk. Di tanah ada bekas cairan baru, masih hangat. "Raka," bisik Pak Karmo. "Jangan ke tengah." Aku mengangkat kepala. Di ujung lapangan sesuatu berdiri, tinggi, diam, terbungkus kain. Tidak bergerak, tidak melompat. Kepalanya menghadap ke arah kami. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berani maju. Mulut kain itu bergerak sedikit. Suara napas berat terdengar jelas sekarang. "Wedon," bisik seseorang. Sosok itu tidak mendekat, tidak juga pergi, seperti menunggu. Pak Seno melangkah maju satu langkah, tangannya gemetar. "Kalau kamu mau balas," katanya keras, "datang ke kami, jangan ganggu yang lain." Sosok itu tetap diam, lalu plak, sesuatu melayang cepat, mengenai tanah di depan Pak Seno. Tanah langsung berasap. Pak Seno mundur cepat. "Dia nggak mau dengar," kataku pelan. Sosok itu sedikit menunduk. Kepalanya miring, lalu perlahan menghadap ke arah Pak Seno. Dan saat itu, aku tahu dia sudah memilih. Sosok itu melayang menghadap Pak Seno. Tubuhnya tinggi, lebih besar dari ingatanku. Kain pembungkusnya kotor, ujungnya menggantung, tidak menyentuh tanah. Tidak ada yang bergerak. Napas berat terdengar dari balik kain, jelas dekat. Pak Seno mencoba berdiri tegak. "Wedon," katanya. Suaranya bergetar. "Kalau kamu mau kami, hadapi kami." Tidak ada jawaban. Tubuh itu maju perlahan, bukan melompat, bukan melangkah, tapi melayang rendah di atas permukaan tanah. Rumput di bawahnya rebah. Tanah basah bergetar ringan. Beberapa orang mundur bersamaan. Ada yang hampir jatuh. "Dia melayang," bisik seseorang. Wedon melayang lebih dekat. Jaraknya dengan Pak Seno tinggal beberapa langkah. Mulut kainnya bergerak, terbuka sedikit. "Pak,"
Mundur, teriakku. Belum sempat Pak Seno bergerak, ludah itu melayang. Plak, mengenai tanah di samping kakinya. Tanah langsung berasap, bau panas menyebar. Pak Seno tersentak mundur. Mundur, teriaknya. Warga langsung kacau. Ada yang berlari ke pinggir lapangan, ada yang jatuh. Senter terlepas dari tangan. Cahayanya berputar di tanah. Wedon berhenti melayang. Kepalanya mengikuti orang-orang yang panik. Mulut kainnya bergerak lagi. Plak, plak. Dua ludah melayang. Satu mengenai bahu seorang warga. Dia menjerit keras. Jatuh. Kulitnya langsung mengelupas. Aduh, panas, teriaknya. Aku menarik lengannya. Bangun, lari. Wedon bergerak lagi, melayang lebih cepat, tanpa suara langkah, tanpa jeda. Orang-orang berteriak, tidak ada arah, tidak ada komando. Pak Karmo tersandung dan jatuh berlutut. Wedon berhenti tepat di depannya, melayang rendah. Pak Karmo menatap ke atas, wajahnya pucat. Aku cuma ikut-ikutan, katanya. Aku gak mukul. Wedon diam. Mulut kain itu terbuka, lebih lebar. Aku berlari ke depan. Wedon, cukup. Wedon berputar, pelan di udara. Menghadap ke arahku. Panasnya terasa sampai ke wajahku. Bau besi terbakar menusuk hidung. Ludahnya melayang ke arahku. Aku menutup wajah. Tapi ludah itu tidak mengenai aku, mengenai tanah di depanku. Wedon berhenti, tubuhnya sedikit mundur. Kepalanya miring, seperti mengenali. Lalu perlahan, dia berputar kembali menghadap Pak Karmo. Pak Karmo menjerit, dan saat itulah aku sadar. Wedon tidak menyerang sembarangan, tapi dia mengingat, dan dia memilih. Pak Karmo berteriak, suaranya pecah, tangannya menutup wajah. Wedon melayang lebih dekat. Jarak mereka tinggal 1 lengan. Aku berdiri kaku, tidak bisa bergerak. Semua orang di sekitarku juga berhenti. Tidak ada yang berani mendekat. Mulut kain Wedon terbuka. Ludah melayang. Plak! Mengenai dada Pak Karmo. Suara desis terdengar. Asap tipis naik. Pak Karmo menjerit lebih keras. Tubuhnya kejang. Kulit dadanya mengelupas cepat. Pak Karmo! Teriakku. Wedon tidak berhenti. Melayang sedikit ke samping. Mulut kainnya bergerak lagi. Plak! Kali ini mengenai leher. Pak Karmo terdiam, tubuhnya jatuh ke tanah, tidak bergerak. Semua orang mundur serentak. Ada yang menangis, ada yang berteriak menyebut nama Tuhan. Wedon melayang diam di atas tubuh Pak Karmo. Tidak menunduk, tidak menyentuh, hanya diam. Bau panas memenuhi lapangan. Pak Seno gemetar. Cukup, katanya pelan. Wedon berputar perlahan, menghadap ke arah Pak Seno. Pak Seno mundur 1 langkah. Aku, suaranya tercekat. Aku cuma ikut. Wedon melayang 1 langkah lebih dekat. Aku maju 1/2 langkah. Wedon, kataku, suaraku hampir hilang. Kalau kamu mau balas, jangan yang lain. Wedon berhenti, kepalanya berputar ke arahku. Aku bisa merasakan panasnya. Jarak kami dekat, terlalu dekat. Mulut kainnya bergerak. Aku menahan napas, tidak ada ludah. Wedon memutar tubuhnya kembali ke arah Pak Seno. Pak Seno jatuh terduduk, dan saat itu aku sadar.
Yang pertama sudah diambil dan Wedon belum selesai. Pak Karmo tergeletak di tanah, tubuhnya tidak bergerak, asap tipis masih keluar dari dadanya. Tidak ada yang berani mendekat. Wedon melayang sedikit lebih tinggi. Diam, tidak menyerang, seperti menunggu. Pak Seno duduk di tanah. Wajahnya pucat, matanya menatap tubuh Pak Karmo. "Wedon," katanya gemetar. "Kami sudah salah." Tidak ada reaksi. "Kalau kamu mau balas," lanjut Pak Seno, "ambil aku." Aku menoleh cepat. Beberapa warga ikut menoleh. Wedon tidak bergerak. Mulut kainnya tertutup rapat. "Bukan cuma aku," kata Pak Seno cepat. Kami banyak." Aku menggeleng. "Jangan." Pak Seno menatapku sebentar, lalu kembali menatap Wedon. "Waktu itu," katanya, "kami sepakat." Beberapa warga mengangkat wajah, ketakutan. Yang pertama pegang, "Dia, Pak Karmo," lanjut Pak Seno. Yang ikat tangannya, "Pak Jaya." Nama itu membuat seseorang di belakang berteriak. "Jangan sebut aku," teriak Pak Jaya. Wedon bergerak, bukan cepat, tapi jelas, melayang sedikit ke arah suara itu. Pak Jaya mundur, jatuh menyeret tubuhnya ke belakang. "Aku nggak niat," teriaknya. "Aku cuma disuruh." Wedon berhenti tepat di depannya, melayang rendah. Mulut kainnya terbuka. Aku berteriak, "Cukup!" Ludah melayang. Plak! Mengenai tanah di samping kepala Pak Jaya. Asap naik. Panas terasa sampai ke kakiku. Wedon berhenti. Kepalanya berputar, menghadap ke arah Pak Seno lagi. Pak Seno gemetar. "Masih ada," katanya cepat. "Masih ada yang lain." Aku menatapnya. "Pak, stop!" Pak Seno tidak menoleh. "Yang dorong dia waktu itu, aku," katanya pelan. Wedon melayang mendekat. Warga berteriak. Ada yang menangis, ada yang menutup wajah. Aku berdiri di antara mereka. "Wedon," kataku, "kalau kamu terus begini, gak akan berhenti." Wedon berhenti. Kepalanya menghadap ke arahku. Aku melanjutkan. "Kamu mau balas, tapi ini bukan jalan keluar." Mulut kainnya bergerak pelan. Aku menahan napas. Tidak ada ludah. Wedon tetap diam. Dan untuk pertama kalinya sejak muncul, dia ragu. Wedon melayang diam di hadapan kami. Tubuhnya sedikit berputar. Kain pembungkusnya bergerak pelan tertiup angin. Pak Seno masih berlutut. Tangannya gemetar. Wajahnya basah oleh keringat. "Aku," katanya lagi, "aku yang dorong dia dulu." Tidak ada yang menyangkal. Wedon melayang lebih dekat. Jarak mereka tinggal 1 langkah. Aku ingin bergerak, kakiku terasa berat. "Wedon," kataku, "kalau kamu mau ambil dia, lalu apa?" Wedon berhenti. Kepalanya berputar menghadapku. Mulut kainnya terbuka sedikit. Napas panas keluar. Aku melanjutkan. "Kamu sudah diingat. Kamu sudah disebut. Kami tahu kamu dibunuh." Wedon diam. "Apa kamu mau terus begini?" tanyaku. "Atau kamu mau selesai?" Warga di sekelilingku terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Wedon berputar kembali ke arah Pak Seno. Pak Seno menutup mata. Tidak lari, tidak menangis. Ludah melayang. Plak! Mengenai dada Pak Seno. Suara desis terdengar. Asap naik cepat.
Pak Seno terjatuh terlentang. Tubuhnya kejang sebentar lalu diam. Beberapa warga menjerit, ada yang jatuh terduduk, ada yang muntah. Wedon melayang di atas dua tubuh itu, Pak Karmo dan Pak Seno. Diam, tidak menyerang lagi. Bau panas perlahan menipis. Wedon berputar menghadap ke arah lapangan yang kosong. Tubuhnya naik perlahan, tidak cepat, tidak terburu-buru. Aku melangkah maju. "Wedon," panggilku. Dia berhenti sebentar. Kepalanya miring. Tidak ada ludah, tidak ada suara. Lalu tubuh itu melayang menjauh ke arah gelap di ujung lapangan. Perlahan menghilang. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang memanggil. Kami berdiri lama. Tanah masih hangat. Dua tubuh tergeletak. Satu persatu warga pamit. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Lapangan kembali kosong. Aku berdiri sendirian di tengahnya. Wedon tidak ada lagi, tapi bekasnya tertinggal. Dan kami tahu bukan dia yang membuat desa ini rusak, tetapi kami sendiri. Selesai. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor urban legend dan mitos kayak gini, jangan lupa untuk subscribe di channel ini biar kita bisa terus sama-sama berbagi kisah mistis tiap minggunya. Jangan lupa juga buat like videonya, tulis komentar tentang pendapat kalian, dan share ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa ngerasain ketegangan yang sama. Dan yang paling penting, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari aku. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Di mana cahaya padam, disitulah kisah dimulai.